Aku heran ada apa dengan orang-orang di keluarga ini. Biar aku tanya ada apa sebenarnya. Suamiku, suamiku, aku mau bicara sesuatu padamu. Itu di kamar. Sebetulnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tanvir? Tanvir, Ya Allah, kau belum lupa padaku. Aku senang karena ternyata kau sama sekali tidak pernah melupakan teman lamamu. Jamie, aku tidak akan melupakan siapapun. Baik itu teman lamaku ataupun musuh lamaku. ya Allah, ternyata kau memasukkanku dalam daftar musuhmu. Sebelum aku benar-benar melemparmu keluar dari rumah ini, sebaiknya pergilah. Apa-apaan ini, Tanvir? Kenapa kau datang pakai gaun pernikahan dan memakai tanduh? Apa yang sedang kau rencanakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kau itu kan gila. Maksudku, kau ada di rumah sakit jiwa. Bagaimana kau bisa keluar? Siapa wanita ini? Begini, Bi. Dia itu wanita gila. Aku akan meminta pelayan untuk membuang dia keluar dari rumah kita. Kau tidak perlu melakukan semua itu. Aku minta untuk yang terakhir kali. Keluar dari sini. Keluar! Tunggu. Sebentar, Jamie. Aku tahu kalau kedatanganku ke sini pasti membuatmu terkejut.
Tapi kau tahu kan, kedatanganku ke sini bukan keinginanku sendiri karena pakaian usangku ini. Pakaian usang? Pakaian apa yang kau maksud? Ini adalah baju wanita yang meninggalkan rumahnya ketika mereka sudah bersuami. Suami? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Tapi aku yakin kalau kau harusnya menelpon rumah sakit jiwa. Bukannya kau malah masuk ke dalam rumah ini, wanita gila. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati kalau kau menghinaku. Apa kau tidak tahu? Suamiku sekarang ada di sini. Suamimu ada di sini? Siapa suamimu? Siapa nama suamimu? Nama suamiku adalah Gofur Ahmed Siddiq. Maafkan aku ya. Aku tahu, bukan seperti ini yang kamu inginkan untuk memberitahu sebuah pernikahan. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku datang ke sini karena aku mencintaimu. Omong kosong macam apa ini? Lihat saja, Rasya jadi marah. Tolong katakan padanya kalau kau sudah menikah denganku. Tolong katakan padanya kalau kita sudah menikah. Dan aku adalah istri keduamu. Tolong jelaskan padanya. Itu benar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin! Kenapa kau tidak katakan? Kenapa kau hanya diam?
Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Tolong katakan padaku. Kau tahu kan? Kau tidak bohong padaku kan? Tolong bicaralah. Bicara padaku. Suamiku, kita memang sering bertengkar. Bukankah itu hal biasa? Tapi kenapa kau menikah dengan wanita seperti dia, suamiku? Tolong katakan padaku. Apa alasannya kau menikahi dia? Sekarang katakan padanya untuk segera keluar dari rumah ini. Dan katakan padanya kalau pernikahan ini hanya pura-pura saja dan ini bohong. Katakan padanya seperti itu. Kalau pernikahan ini tidak nyata, pernikahan ini hanya bohong. Ini hanya bohong, suamiku. Tidak mungkin kau menikahi wanita seperti itu. Sudah cukup, hentikan. Tolong jangan sebut pernikahanku ini sah atau tidak. Kalau kau tidak percaya, kau boleh pergi ke masjid dan tanyakan pada penghulu. Dia yang menikahkan kami. Aku berkata jujur, aku bersumpah. Kami bahkan telah menandatangani pendaftaran di sana. Kau boleh mencari tahu. Kalau itu yang kau inginkan. Jadi, pernikahan kami sudah sah. Aku istri kedua Tuan Sidik. Berani sekali kau ya. Berani bicara lancang begitu. Kurang ngajar kau ya. Tidak tahu malu. Dengar ya. Tolong jangan pernah menghinaku. Orang-orang pasti menyalahkanku kalau aku membuat masalah di rumah ini. Dengar Rasia. Kau adalah istri pertama suamiku. Jadi sekarang kau seperti kakak tertuaku. Benar kan? Demi Tuhan, mulai sekarang jangan pernah menghinaku lagi. Kau sudah tahu siapa aku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Mengerti? Rasia, apa yang terjadi padamu? Ibu, Cepat kau telepon dokter. Rasia. ayah, apa yang baru saja tadi terjadi? Apa itu benar? Sayang ayah, Sudah cukup, ayah. Ayah tidak perlu memberikan penjelasan. Ayah itu seharusnya memikirkan tentang pernikahan putri ayah. Tapi malah ayah yang menikah. sayang ayah tahu. Ayah sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Ayah tidak ada pilihan lain lagi. Ayah tidak ada pilihan lain. Memangnya apa yang lebih penting daripada ibu dan juga kebahagiaanku, ayah? Kenapa ayah jadi seperti ini? Kenapa ayah menikah dengan wanita yang seharusnya menjadi putri ayah? Sejujurnya, aku ingin mengatakan kepadamu siapa putrimu yang sebenarnya. Tapi aku punya syarat. Apa ayah tidak berpikir sebelum ayah menerima pernikahan ini? Apa tangan ayah tidak gemetaran sebelum menandatangani perjanjian nikah? Jawab aku, ayah. Ayah tidak punya jawaban, kan?
Haider memang benar. Ayah hanya mengatakan menjadi pria yang baik. Hanya ucapan saja. Humaira, kau jangan lupa kalau aku ini adalah ayahmu. Bagaimana bisa kau percaya omongan penipu itu? Haider bukanlah seorang penipu. Tidak peduli siapa dia, tapi dia orang yang baik. Dia lebih baik daripada ayah. Minumlah Rahasia. Aku memang baru di sini. Tapi kau adalah istri pertama Tuan Sidik. Jadi kau selalu memiliki hak yang spesial di rumah ini. Itu tidak akan pernah hilang. Kau punya nyali untuk bermimpi terlalu besar. Tapi kau tidak cukup kuat untuk menghadapiku. Kau akan menanggung beban yang terlalu berat dari mimpimu itu. Ingat baik-baik, Bilorani. Aku telah membuat banyak wanita sepertimu menari-nari atas iramaku. Dan aku tidak akan mengampunimu. Akan kulihat siapa yang bisa menghentikan langkahku. Saat ini kau bisa menang atas suamiku. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Aku akan segera melemparmu keluar dari rumahku sekarang juga. Lepas Rahasia. Kau hanya bisa marah dan juga frustasi. Kau tidak bisa melemparku keluar dari rumah ini. Oh ya, apa kau belum dengar? Orang akan membuang barang yang lama setelah mereka membeli yang baru. Berterima kasihlah padaku. Karena aku masih membiarkanmu tinggal di sini. Humaira, Kenapa aku harus menanggung hal seperti ini? Kenapa semua orang menyakiti hatiku? Pertama, Ayan yang menyakiti hatiku. Lalu ayahku. Ayah sangat berarti untukku. Dia pahlawanku. Aku tidak pernah membayangkan dia melakukan hal seperti ini. Tapi kau orang yang aku percaya sekarang. Setelah Ayan meninggalkanku, aku tidak membayangkan kalau aku akan jatuh cinta lagi.
Lalu aku bertemu denganmu. Kau tidak akan menipuku, kan? Tidak akan pernah. Dia tidak bisa tinggal di sini. Apakah Razia akan melakukannya atau tidak? Aku akan mengusirnya dari rumah ini. Tapi bagaimana kau melakukan itu? Dia sekarang istrinya Tuan Sidik. Ibu, dia adalah Tanvir. Dia hanya punya motif di balik kedatangannya ke rumah ini. Ibu tahu apa motifnya. Benar, Bibi. Dia ada di sini untuk menghentikan pernikahan kami. Coba saja pikir. Dia datang ke rumah ini tepat setelah pernikahan kami. Coba saja pikir. Dia punya rencana apa lagi? Dia tidak ingin kalau Tuan Kan dan aku menikah. Aku tidak mengerti kenapa Tuan Sidik mau saja dibodohi dengan mengatakan benar sudah menikahinya. Kau bilang apa? Tuan Sidik bukan orang jahat. Lihat apa yang dia lakukan. Tuan Kan, ini bukan waktunya untuk semua ini. Kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan. Lakukan. Tanvir tidak bisa tinggal di sini. Dan kita tidak perlu berdebat untuk hal itu. Itu saja. Sepertinya kalian sedang membicarakan tentang diriku. Aku tahu kalau kehadiranku tidak disukai di rumah ini. Dulu memang aku ingin sekali menikah dengan Asad, tapi sekarang aku menikah dengan Tuan Sidik. Aku tidak bisa menolaknya. Takdir terkadang begitu aneh untukku. Zoya, aku tidak punya niatan untuk menciptakan kericuhan di pernikahanmu. Aku datang ke sini untuk merayakan pernikahanmu. Jamie, aku bukan orang yang sama seperti dulu. Pada awalnya, aku tidak memiliki hadiah. Ini adalah hadiah dariku. Zoya, kau mungkin tidak menyukainya, tapi aku bukannya ingin melawanmu atau juga merusak hubunganmu. Jamie, apapun yang sudah kulakukan padamu, aku yakin akan sulit untukmu menerima kehadiranku di sini. Tapi aku bisa menahannya, Jamie. Hidup tidak selamanya enak. Mulai sekarang, kau harus membiasakan dirimu. Karena kau harus tinggal bersama denganku. Aku pergi. Sampai jumpa. Aku sudah berusaha untuk membuatnya mengerti. Tapi dia belum siap menerima kenyataannya. Nikat, dengarkan aku. Farhan tidak apa-apa. Nikat, dengarkan aku. Kau tidak membunuh suamimu. Nikat, dia baik-baik saja.
Aku terus bilang kepadanya jika Farhan tepat di belakangnya. Dia sama sekali tidak meresponnya. Nikat, Farhan ada tepat di belakangmu. Aku membunuh dokter, suamiku. tolong cepat datang. Aku membunuh Kondisi Farhan. Nikat sekarang semakin Aku memburuk. membunuh suamiku. Ya Tuhan, aku tidak tahan melihat kondisinya seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan kalau dia dalam keadaan seperti ini. Aku membunuh Farhan. Oh ya Allah, apa yang terjadi dengan menantuku? Ibu, Nikat akan sembuh lagi kan? Iya sayang, dia pasti akan sembuh. Aku sudah mengirimkan dia ke tempat yang nyaman. Dia akan diberikan perawatan yang baik di sana. Najma sayang, aku tahu kalau kau sangat mencemaskan keadaannya Nikat. Najma, aku merasa buruk sekali. Kita seharusnya merayakan, tapi lihat keadaan kita. Sayang, tenanglah, ya. Kau harus menjaga dirimu dan juga menjaga bayimu. Kau tidak boleh cemas, nanti kau sakit. Sebaiknya kau pergi ke rumah kakakmu. Kakakmu kan akan menikah. Kau harus pergi ke sana. Tapi ibu, di rumah saat ini. Nasma, menurutku ibu benar. Kita harus pergi ke sana. Ibu, kami akan pergi ke sana besok. Aku tahu kau marah padaku. Aku bisa memakluminya. Kau memintaku untuk tidak datang ke sini. Tapi aku datang ke sini dengan sebuah kemegahan. Aku bahkan sudah bilang pada semua orang tentang pernikahan kita. Aku tahu. Aku bisa mengerti kalau kau marah kepadaku. Rahasia juga. Bahkan tidak menyukai kehadiranku. Karena aku datang ke sini memperkenalkan diriku sebagai istri kedua dari suaminya. Aku tidak akan pernah peduli dengan apa yang kau lakukan. Apa kau tidak ingin tahu kenapa aku melakukan semua ini? Apalagi yang aku harapkan dari wanita yang bisa melanggar kesepakatan dengan pria yang tidak berdaya. Hanya untuk mengatakan siapa nama putrinya. Tapi entahlah, aku tertarik kepadamu ataupun hanya mencari tahu tujuanmu. Tunggu dulu. Tolong dengarkan penjelasan dariku. Jangan mengambil sebuah keputusan dengan terburu-buru. Kenapa? Kenapa menatapku seperti itu? Coba pikirkan baik-baik. Aku melakukannya hanya untuk putrimu. Bahkan, aku bisa menjadi jembatan antara kau dengan putrimu. Menurutku tidak begitu. Hai. Ada apa, Tanvir?
Mana pengantin prianya? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Apakah menurutmu, dengan memaksanya menikahi dirimu, kau bisa mengikat dia sebagai suamimu? Kau bebas memperlakukan dia? Tidak bisa seperti itu, Tanvir. Hah? Heh, karena sekarang kau sudah sah menikah dengan suamiku, aku juga harus memenuhi tugasku terhadapmu. Ini dia. Ini hadiah pernikahanmu dariku. Ayo terimalah sayang. Ayo diterima. Apa kau tidak mau melihat hadiahnya? Ayo dibuka, ini khusus untukmu. Sekarang dengarkan ucapanku baik-baik, Bilorani. Kalau aku sampai tidak bisa membutakan matamu dengan abu ini dan melemparmu keluar dari rumah ini, aku akan termakan sumpahku sendiri. Apa kau suka salah satunya? Zoya, sebenarnya yang ini. Aku suka yang ini. Bagaimana pendapatmu? Ada apa? Apa menurutmu kita harus menikah dalam keadaan ini? Kenapa tidak? Karena Faruqi, kita seharusnya menikah sejak lama. Tapi takdir tidak mendukung kita. Sekarang takdir mendukung kita. Kenapa kau pikir ini tidak benar? Aku tidak tahu, Tuan Kan. Aku punya perasaan yang aneh. Aku takut. Aku punya firasat aneh. Aku merasa seakan-akan segalanya akan terjadi. Banyak yang sudah terjadi. Dan hari ini Tanvir membuat drama. Aku merasa sangat tidak tenang. Saat kita ada di sekeliling orang jahat, bahkan waktu yang benar pun sepertinya salah. Aku tahu kalau musuh kita sedang berusaha untuk melawan kita. Tapi biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Percayalah padaku. Kalau kita menikah dalam keadaan seperti ini, bagaimana kalau sesuatu... Shh. Tidak akan terjadi apapun.
Aku janjikan itu padamu. Kali ini kita akan benar-benar menikah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menikah. Aku akan menemukan kebahagiaanku saat kau mengatakan bahwa kau bersedia menikah denganku. Kau menerima aku. Insya Allah. Apalagi yang aku harapkan dari seorang wanita yang melanggar kesepakatan dengan pria tak berdaya untuk mengatakan nama putrinya. Kalau aku tidak bisa membuat matamu buta dengan abu ini dan melemparmu keluar dari rumah ini, maka aku akan termakan sumpahku sendiri. Tanvir tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku yang akan mengusirnya dari sini. Aku sedih sekali. Bagaimana caranya aku bisa meyakinkan mereka? Tidak ada yang percaya padaku. Tapi aku janji. Sebagai istrinya Tuan Sidik, aku akan menyatukan keluarga ini. Aku janji. Ya Allah. Kata-kata cinta, romantis, dan sebagainya. Kata-kata itu kedengaran aneh untukku. Tapi harus kuakui, kalau pertempuran dan balas dendam jauh lebih menarik dibandingkan dengan sebuah cerita tentang kisah cinta. Kadang-kadang aku harus memperlihatkan rasa cinta pada mereka. Aku ingin menghancurkan kehidupan mereka. Permisi. Apakah ini rumahnya Tuan Ahsyad? Benar? Hai, Hai. aku Fairas. Aku perencana pernikahanmu. Dan dia adalah asistenku. Dan kami adalah yang terbaik di bidang ini. Kami bisa melakukan apapun yang berkaitan dengan sebuah pernikahan. Maaf, Tuan Kan. Kau ini kenapa? Ini kan pernikahan kita. Bagaimana kau bisa mengambil keputusan sendiri? Nana Faruqi, aku bahkan tidak mengenal mereka. Aku hanya mengundang perancang kartu undangan. Aku tidak tahu siapa mereka. Siapa yang memanggil mereka? Aku yang memanggil mereka. Pernikahan ini semakin dekat waktunya. Aku tahu kalau kau sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Jadi aku sebagai istrinya Tuan Sidik, aku akan memenuhi semua tugas-tugasku di rumah ini. Selain itu, aku sudah tahu apa yang Jamie sukai. Jadi aku sudah mempekerjakan orang terbaik di kota untuk pernikahan kalian. Ah ya, tolong tunjukkan rancangan yang sudah kau tunjukkan padaku waktu itu. Aku yakin kalau kalian akan menyukainya. Zoya, terutama kau. Bibi, aku tahu kalau Bibi harus membeli perhiasan untuk Zoya. Aku juga sudah memanggil tukang perhiasannya ke sini. Ya ampun, aku sampai lupa mengatakannya kepadamu, Zoya.
Kau tahu, aku sudah mencetak beberapa kartu untuk pernikahanmu atas namaku. Aku tahu kalau kau juga mendapatkan cetakan kartunya. Tapi kartu ini untuk orang yang sangat istimewa. Mana kartunya? Silakan. Lihatlah. Kenapa Zoya? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Katakan Jamie, apa kau menyukainya? Bagus kan? Dengarkan aku, Jamie. Aku juga tahu kalau kau sangat membenciku. Tapi Jamie, Allah saja memaafkan mereka yang meminta maaf. Aku memang salah selama ini. Aku ingin menebus kesalahan itu. Apa yang kulakukan sekarang tidak lebih dan tidak kurang, hanya ingin mempersatukan kedua keluarga ini, tidak lebih. Akan jauh lebih baik kalau kau memainkan drama ini di tempat lain. Pergilah pada mereka yang tidak mengenalmu dengan baik. Karena Nona Faroki dan aku tidak membutuhkan bantuanmu dalam mempersiapkan pernikahan kami. Lagi pula kami tidak akan menikah di sini. Dan kau dipastikan tidak akan kuundang. Jadi jangan ikut campur. Apa kau mengerti itu?